Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan cerita berjudul Negeri Celaka. Ditulis oleh Karkono Supadiputra. Seperti apa ceritanya? Stay tune! Aku tidak tahu mengapa mendadak aku ingin meratapi diriku ini. Aku tiba-tiba merasa seperti seonggok sampah yang tiada berguna. Tubuhku lelah, nafasku terengah, aku jengah. Dia gila, kasihan dia. Dia tidak gila, dia hanya sakit. Biarkan saja dia terpuruk di situ. Peduli apa kita sama dia? Kita tidak mengenalnya. Banyak orang berlalu lalang melintasiku, tapi tak seorang pun yang mempedulikanku, pun sekedar menyapa. Mereka semua seolah membenciku, menghinaku, melecehkanku, jijik melihatku. Bahkan yang lebih kejam lagi, kelewat sering aku dengar mereka mengataiku gila. Tidak, aku tidak gila. Aku memelas pada mereka. Mereka anak-anakku. Tapi mengapa mereka tak mau mendengar keluhku? Apakah telinga mereka sudah tuli? Apa mata mereka sudah buta? Atau rasa dalam hati mereka telah membeku? Mengapa aku harus mengalami nasib seperti ini? Aku kian terpuruk, tersaruk, remuk. Aku Pertiwi. Langit dan bumi adalah kedua orang tuaku. Keadaanku kini sungguh jauh berbeda dengan keadaanku berpuluh tahun lalu. Aku gini hanyalah sesosok renta yang begitu ringkih. Dahulu aku hijau menyegarkan, menyebarkan pesona yang memikat banyak orang. Tidaklah heran jika dulu tidak sedikit yang berebut ingin melamarku, ingin memiliki diriku. Membayangkan keadaanku dulu, aku hanya bisa menangis. Aku begitu rindu dengan masa-masa itu. Aku dulu hidup dalam kedamaian, dalam buayan kasih dan sayang kedua orang tuaku, dalam payung kesejukan gemah ripah loh jinawi. Aku masih begitu ingat bagaimana leluhurku mengajariku akan pentingnya sebuah kerukunan, kedamaian. Masa itu terlewat dengan bahagia. Meski sesekali ada goncangan, tetapi itu tiada seberapa. Namun sungguh tiada terduga ketika sawah ladang leluhurku mulai berbuah, berjuta ikan, rempah-rempah, hamparan nyiur melambai, dan Dewi Sri siap untuk dipanen. Tiba-tiba banyak orang serakah datang merampasnya. Kekayaan anugerah Tuhan yang tiada ternilai itu pun mereka renggut dengan paksa, tanpa belas kasih, penuh kekejian. Bahkan kami hanya makan sisanya yang tiada seberapa. Dan itu senantiasa terjadi selama berabad-abad lamanya. Lalu keluarga pun menjadi kaum tertindas di negerinya sendiri. Kejam, biadab. Dia gila, kasihan dia.
Dia tidak gila, dia hanya sakit. Biarkan saja dia terpuruk di situ. Peduli apa kita sama dia? Kita tidak mengenalnya. Mereka semua, anak-anak dan cucu-cucuku, mengapa mereka tak lagi peduli denganku, bahkan tak lagi mengenalku? Mungkinkah karena jiwa bapak mereka telah pergi dari mereka? Bapak mereka, suamiku, budaya. Namanya selalu mengisi ruang-ruang kosong hayalku, yang kini telah pergi dan selalu ku nanti kehadirannya kembali. Aku tidak akan pernah lupa saat-saat itu, saat dia pergi meninggalkanku. Dan entah apakah dia akan kembali lagi suatu saat nanti. Budaya. Aku tidak mungkin lupa semua tentangnya. Aku masih begitu ingat. Kala itu, tiap senja, budaya tidak pernah lupa untuk mengajakku ke sebuah pantai berpasir putih. Ombak kecil menari, menjilati kaki-kaki kami. Nyiur melambai dan burung-burung seolah menari, mengiringi kebahagiaan kami. Aku begitu hanyut dalam kedamaian bersamanya. Tak cukup kata yang bisa kuurai untuk melukiskan rasa yang saat itu kurasa. Kolaborasi serasi yang mencipta harmoni. Namun, entah dari mana datangnya, tiba-tiba aku merasa ada banyak tangan kekar yang menarikku kuat, mendorong suamiku hingga tersungkur. Kami terpisah. Terdengar suara-suara tawa, menggelegar, menusuk-nusuk telingaku. Aku linglung. "Kang Mas!" teriakku sekuat tenaga kala itu. Orang-orang berjas rapi dan berdasi menghajar suamiku tanpa ampun. Aku hanya menjerit dalam tangis. Tak ada yang lain. Karena kedua tanganku terbelenggu tali-tali keserakahan, keangkuhan. Lantang, salah satu dari mereka bersuara, memekakan telinga, mengumandangkan kata bahwa mereka adalah penguasa yang lebih berhak atas kami. Suamiku dihajar, dipukuli, ditendang bertubi-tubi. Dinda, diam! Tidak, lepaskan istriku, lepaskan! Suamiku mencoba berontak, tapi semua sia-sia. Tangan-tangan kami serasa tak berdaya untuk melawan semua itu. Tenaga seperti terkuras habis. Orang-orang itu kian beringas menyiksa kami. Dan tanpa aku duga, orang-orang itu menyeret suamiku pergi. Semakin menjauh. "Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas!" Oh, aku terhanyut dalam lamunan. Kejadian itu tak pernah hilang dari ingatan. Karena saat itulah kami berdua dipisahkan. Hingga kini. Entah kini dia masih hidup atau sudah tiada. Semenjak kami dipisahkan dulu, aku teramat merindukannya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mengasihiku seperti kasihnya.
Pun seandainya kini ia kembali, mungkin sudah tidak mengenaliku lagi. Kini aku sudah tidak seperti dulu lagi. Aku sudah dijamah ribuan tangan tak berhati. Kang Mas, di mana kini kau berada? Kemana aku harus mencarimu? Aku merindukan kehadiranmu. Aku membutuhkanmu. Aku kini kesepian, terkurung dalam penderitaan. Anak-anakku tak pernah mau menggantikan apa yang telah dilakukan suamiku kepadaku. Sekarang, setelah mereka tumbuh besar dan pandai-pandai, justru mereka hanya bisa menderitakanku. Mereka saling berebut peninggalanku, lautanku, hutanku, gunung-gunungku, kekayaanku, dan semua isi rahimku. Sedangkan mereka yang mengolah sawah ladangku malah memberiku racun. Ada juga yang tanpa malu menggunduli hutan-hutanku demi kepuasan perut mereka sendiri. Sebagian mereka ada juga yang senang berteriak-teriak demi kepentingannya sendiri, meski nyawa saudaranya dipertaruhkan. Mereka tega saling membunuh bila tengah berselisih. Mereka telah kehilangan rasa belas kasih dan rasa syukur pada yang menjadikan mereka ada. Mereka tampak seperti bukan manusia lagi. Dia gila, kasihan dia. Dia tidak gila, dia hanya sakit. Biarkan saja dia terpuruk di situ. Peduli apa kita sama dia? Kita tidak mengenalnya. Aku kini mulai merasakan betapa cucu-cucu dan buyutku malu mengakuiku dan suamiku sebagai leluhurnya. Mereka lebih senang dan bangga dengan para tetanggaku yang hanya menawarkan kesenangan sesaat. Rasa malu pun seperti telah tercerabut dari diri mereka. Aku hampir tidak percaya kalau mereka adalah anak dan cucuku yang dulu santun. Diri ini semakin rapuh dibuatnya. Rambut ini pun tidak hanya memutih, tapi mulai rontok satu-satu. Luka-luka di tubuhku ini tidak kian mengering, tapi justru kian menganga lebar di sana-sini. Ilahi, ampuni anak-anak dan cucu-cucu kami. Ampuni anak-anakku jika air mata ini tumpah. Bukan sebab aku meratapi diriku yang renta ini, namun sebab aku mencintai kalian semua. Aku tidak rela jika harus melihat kalian berkubang dalam celaka. Sadarilah bahwa aku teramat mencintai kalian. Ilahi, apakah ini pertanda hidup sudah di ambang batas kematiannya? Apakah engkau sudah lelah menegur mereka dengan beragam bencana yang sebenarnya berasal dari ulah mereka sendiri? Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Lamat ku dengar sair mengalun lembut. Itukah suara anak cucuku? Masih adakah di antara mereka yang menyayangiku?
Ataukah mereka justru menertawakan penderitaanku? Dan air mata ini kian deras.